Nisa berua harbaim imkul paat muning uftar demat ilan vaeven suya bahaloma hair asher badat yoshevet ubeliva homa hazar nuel borot hamayim lashuk vela kikar shofar kore behar habayit bair hatika uva marot asher basela al pesh mashot sorchot veshuv nered leyam hamelach bederek Yericho Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayit ani kinor Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayit ani kinor Achbevui hayom lasir lach velach liksor tarim Katon timisir banai umaron ham sorerim Kishemek soref et hafstayim Kinesikat zaraf Im eksachek Yerushalayim Asher kula zahav Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik ani Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayik ani kinor halo lechol shirayik ani Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, Deeper Every Morning. Dan pagi ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai pengenalan nama Tuhan. Dan topik yang akan kita pelajari bersama adalah mengapa orang-orang Yahudi tidak mengucapkan nama Yod-He-Vav-He, YHVH, 4 huruf suci, tetragramaton. Di dalam kitab Torah dan kitab Mazmur, Anda akan menemukan bahwa seringkali nama Tuhan, TUHAN besar-besar,
yang ditulis dalam bahasa asli dengan 4 huruf Ibrani, Yod He Vav He. Namun nama ini tidak pernah diucapkan di mulut dan tidak diucapkan dengan lantang oleh orang-orang Yahudi, kalangan Judaisme Rabini. Mereka menganggap diri tidak mengetahui cara mengucapkannya, walaupun secara gramatik memungkinkan 4 huruf suci itu bisa dibaca dan bisa diucapkan sebagai Yihveh. Namun orang-orang Yahudi tetap tidak mengucapkan 4 huruf suci itu karena anggapan Lashon Hara, lidah jahat. Sebaliknya nama Tuhan yang suci, Yod He Vav He, biasanya diucapkan dengan Adonai yang secara harfiah bisa diterjemahkan dengan Tuhanku atau Tuanku, atau diucapkan dengan Hashem yang artinya adalah Sang Nama. Orang-orang Kristen memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyebut 4 huruf suci Tetragrammaton. Ada yang mengikuti tradisi Yahudi dengan mengucapkannya Adonai, dan ini diadopsi oleh terjemahan LAI Bahasa Indonesia dengan menerjemahkan dengan Tuhan, Tuhan besar-besar dengan huruf kapital, atau kata Lord, LORD, huruf kapital dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris mayoritas, misalnya King James, NIV, SEV, dan terjemahan-terjemahan yang lain. Ada juga yang mengucapkannya dengan Yehovah atau Jehovah. Ada yang mengucapkannya dengan Yahweh. Dan untuk semuanya ini saya tidak melarang jenis-jenis pengucapan ini di kalangan Kristen. Anda memiliki kebebasan dalam pengucapan namanya. Namun secara pribadi saya memilih 4 huruf suci Tetragrammaton diucapkan sesuai tradisi tata krama Yahudi dalam mengucapkannya. Alkitab bagaimanapun syarat dengan filsafat Ibrani dan antropologi budaya Semitik. Sehingga saya pun mengikuti apa yang lazim di kalangan orang-orang Yahudi yang di dalam rumpun Semitik. Mengapa orang-orang Yahudi menganggap diri mereka tidak tahu untuk mengucapkan nama Tuhan, 4 huruf yang suci itu? Kunci pemahamannya agaknya bertentangan dengan kepercayaan umum. Huruf vokal yang bersama dengan 4 huruf Ibrani dengan nikut ini di dalam banyak teks cetak yang dapat dibaca sebagai Yehovah. Sebenarnya ini bukan merupakan indikasi sebagaimana pengucapannya. Sebaliknya, gugusan vokal atau nikut yang dibubuhkan E-O-A ini hanyalah sebagai penunjuk bahwa aksara itu harus dibaca Adonai. Dan pada saat mengacu sang nama 4 huruf suci yang tidak diucapkan ini, terkadang orang-orang Yahudi menggunakan istilah Shem Hameyuchat, artinya nama yang unik, atau Shem Hameforas, artinya nama yang terpisah, atau the explicit name, karena dia terpisah dari semua nama yang lainnya. Dan juga ada pengucapan Havaya, harfiahnya adalah wujud yang mengungkapkan transendensinya terhadap ruangan dan waktu. Menariknya, aksara Havaya ini merupakan bentuk permutasi, perpindahan atau permutasi huruf Yod He Vav He. Ada juga tradisi yang mengucapkan namanya dengan Hakadosh Baruch Hu, Sang Kudus terpujilah dia. Dan masih ada banyak cara-cara lain pengucapan namanya yang kudus itu. Lalu apa gunanya jika sebuah nama tidak pernah diucapkan? Pernahkah ada di dalam masa sejarah hal itu terjadi? Dalam kitab tradisi Yahudi, yaitu Kiddushin 71a ayat 11, Rabbi Avina mengajarkan tentang namanya yang tak terucapkan. Not as I am written, I am pronounced. Lo kesheani niktaf ani nigra. Tidak sebagaimana aku tertulis dalam huruf, aku diucapkan. Saat berbicara dengan Musa di semak yang terbakar, Hashem berkata, itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku, turun-temurun. Keluaran 3 ayat 15b. Dan seperti yang dijelaskan oleh para orang bijak dalam Talmud Yahudi,
Ayat ini memberitahu bahwa Tuhan memiliki nama yang abadi, yang terpisah dari pengucapannya oleh orang-orang Yahudi dari semua generasi. Kita baca ayatnya secara lengkap. Keluaran 3 ayat 15. Vayomer od Elohim el Moshe, Ko tomar el Bnei Israel, Adonai Elohei Avotechem, Elohei Abraham, Elohei Itzhak, Elohei Yaakov, Shelachani Aleichem, Zeh Shmi leolam, Veze Sikri ledor dor. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Namun ada pengecualian besar di bait suci di Yerusalem pada saat imam besar memberikan pemberkatan imam pada hari raya Yom Kippur, maka ia mengucapkan nama sesuai dengan yang tertulis. Imam besar mengucapkan 4 huruf suci tetragrammaton ini sebanyak 10 kali sepanjang peringatan hari raya Yom Kippur. Ini tertulis dalam Yoma 6 ayat 2. Dan bagaimanakah pengucapannya? Apakah saat ini kita dapat mengetahuinya? Orang Ibrani, orang Yahudi berpendapat mereka tidak tahu. Sebab ada masa yang hilang sekitar 2000-an tahun setelah keruntuhan Bait Allah di Yerusalem sejak tahun 70 Masehi. Dan apakah pengucapannya sesuai dengan konjugasi gramatik kata kerja haya yang memungkinkannya dibaca ive? Kita juga tidak dapat memastikannya. Mengingat bait suci di Yerusalem runtuh sejak tahun 70 Masehi. Sehingga apabila ada pernyataan bahwa orang-orang Yahudi tidak tahu lagi bagaimana cara mengucapkannya, hal itu dapat diterima. Rambam menjelaskan bahwa nama itu tidak diucapkan. Adalah bahwa orang-orang Yahudi tidak hanya mengajarkan pengucapan dan vokal yang mana yang seharusnya diterapkan, dan huruf yang mana yang harus ditekankan. Namun hal itu juga menyangkut rahasia metafisik yang terkandung di dalamnya, karena kerajaan surga adalah alam roh, dan Allah bukan manusia. Dia sama sekali lain dengan manusia, dia sumber dari segala sesuatu, dia tak terhingga. Dan di surga ada bahasa yang lain. Dan ini pun ada di dalam kesaksian Rasul Paulus, Rabi Saul, dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4. Nanti akan kita baca. Dan juga seperti yang dijelaskan oleh para mistikus Yahudi, nama Tuhan yang tak terlukiskan ini adalah satu-satunya namanya yang benar. Allah yang maha tak terbatas, bagaimanakah manusia dapat menjelaskan namanya dan dapat mengucapkan namanya? Bagi orang Yahudi, nama adalah pribadi itu sendiri. Sedangkan Allah sama sekali lain dengan manusia. Dia maha besar, dia tak terhingga. Bagaimanakah manusia dapat menggambarkan namanya yang besar di dalam bahasa manusia? Dengan dasar pemahaman ini, kita yang bukan orang Yahudi dapat memahami keengganan tradisi Yahudi untuk menyebut namanya yang suci, namanya yang tak terkatakan. Sebab hal itu mewakili hakikat realitasnya, yang darinya seluruh ciptaan tercipta dan mengalir dengan adanya keturunan-keturunan yang turun-temurun. Dari sudut pandang ini, tidak ada sesuatu pun selain Dia yang benar-benar maha besar, maha tak terbatas yang pernah ada dan yang masih ada dan selama-lamanya ada karena Dia adalah Sang Ada. Nama-nama ilahi yang disebutkan di dalam Alkitab hanyalah sebutan-sebutan yang menggambarkan dan menyelubungi esensi ilahi yang sebenarnya dari realitas dan merupakan antarmuka yang melaluinya. Tuhan mewujudkan itu semua untuk berinteraksi dengan ciptaan-ciptaannya. Maka apapun namanya yang bisa diucapkan manusia, hanyalah nama-nama dalam keterbatasan manusia dalam bahasa kemanusiawiannya.
Maka dalam merefleksikan hal itu, orang-orang Yahudi mengganti namanya yang suci itu dengan nama-nama yang lebih kecil, yaitu Adonai, Elohim, Hashem, Hakadosh Baruch Hu, Shem Hameforas, Shem Hameyuchat, dan nama-nama yang lain. Dan juga penyebutan Adonai dan Elohim dengan macam-macam gelar-gelar yang disandingkannya dengan nama-nama itu. Hal itu diharapkan dapat mewakili dinamika interaksinya dengan ciptaan-ciptaannya. Secara historis, individu-individu yang agung dan saleh, semisal leluhur-leluhur Israel, Abraham, Ishak, Yakub, yang kepada mereka kehadiran Allah diwahyukan. Hal itu mampu mengartikulasikan esensi nama ilahi karena mereka melihat refleksi keagungannya di bumi ini. Tuhan menyatakan dan memperkenalkan dirinya kepada pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, dan dari mereka kita semua mewarisi iman mereka di bumi ini. Orang Yahudi tidak mengucapkan namanya, sebab namanya tak terlukiskan. Meskipun para imam di bait Allah, mereka awalnya dapat mengucapkan 4 huruf nama Tuhan yang suci, tetragrammaton, sebagaimana ditulis dalam kitab tradisi Yahudi, Yoma 6 ayat 2. Namun, keberadaan Tuhan tetap tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Keadaan spiritual orang Yahudi menurun dari generasi ke generasi. Tidak ada satupun yang dapat menggambarkan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Musa hanya memandang Allah dalam keadaan teofaninya saja. Tetapi keadaan dirinya yang sebenarnya tidak pernah dilihat oleh Musa dalam kemanusiawiannya. Karena setiap manusia yang melihat wajah Allah, mereka semua akan mati. Ada saatnya dengan meninggalnya imam besar Simeon Hasadik, Simon yang benar, yang pernah menjabat sebagai imam besar di Israel. Ketika itulah para imam berhenti mengucapkan 4 huruf suci nama Tuhan Yod-He-Vav-He dalam pemberkatan imamat di bait suci, agar hal itu tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak memiliki tingkat pertumbuhan dan perilaku moral yang baik. Sebelumnya di bait suci ada banyak sekali dijumpai mukjizat-mukjizat. Tetapi setelah kematian Simeon Hasadik ini, mukjizat tidak terjadi lagi di bait Allah. Ada yang mengatakan bahwa inilah alasan nama Tuhan Yod-He-Vav-He tidak diucapkan. Karena jika bait Allah sudah bukan menjadi tempat kehadirannya, ini terlihat jelas. Maka namanya yang suci pun tidak boleh diucapkan. Dan sejak saat itu setiap 7 tahun sekali para saga, yaitu para pemimpin Yahudi, hanya akan mengajarkan rahasia pengucapan nama suci kepada murid-murid dan putra-putra mereka setelah membuktikan perilaku moral mereka yang baik. Dan menurut catatan dari seorang sejarawan, Flavius Josephus, Simeon Hasadik ini adalah Simon putra Onias, cucu dari Yadua, yang hidup pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi juga dikenal nama Tuhan 12 huruf. Dan ini menjawab pertanyaan, apakah nama yang paling cocok untuk dikenakan kepada Tuhan? Rambam, yaitu Rabbi Moshe ben Maimun, lebih lanjut menjelaskan bahwa orang bijak akan menggunakan nama Tuhan yang terdiri dari 12 huruf yang dianggap kurang suci dibandingkan dengan tetragrammaton itu. Tetapi ini masih lebih istimewa daripada penyebutan Adonai. Nama ini menjadi alternatif dalam penyebutan nama Tuhan. Nama ini bukan satu kata, melainkan terdiri dari 4 kata yang terdiri dari 12 huruf. Tiap-tiap katanya dengan awalan huruf Yod, He, Vav, He. Sebagaimana ditulis dalam Kiddushin 71a ayat 12. Dan gugusan 12 huruf nama Tuhan ini dapat dibaca sebagai Yoha'a, Yufada, Vahena, Hayaye. Dan secara tradisi ada pandangan nama Tuhan dalam 12 huruf ini dianggap begitu kuat
Sehingga orang bijak Yahudi mengatakan bahwa nama inilah yang terukir pada tongkat Musa yang dengannya ia membelah laut. Dan itu terukir di sisi tabut perjanjian dan itu terukir dalam jubah Nabi Elia dan membuatnya mampu melakukan hal-hal yang besar. Nama Allah dalam 12 huruf ini dianggap super sakti untuk melindungi Israel dalam menghadapi mara bahaya. Menyebut nama ini adalah salah satu cara menggunakannya untuk perlindungan di dalam tradisi Yahudi. Para saga Yahudi menggunakan nama dalam 12 huruf ini setiap kali mereka menemukan 4 huruf suci di dalam kitab suci Ibrani, setiap kali mereka mengucapkan kata berkat kepada umat. Namun seiring dengan kemunduran generasi, tiba saatnya 12 huruf ini perlu dirahasiakan juga dan tidak lagi diucapkan. Sebab sejak saat itu, pengucapan nama Tuhan hanya dipercayakan kepada pengajar yang menjadi imam yang paling layak, sebagaimana dulu digunakan pada saat pemberkatan oleh imam besar di bait suci. Jika seseorang menyebut 4 huruf suci Yod He Vav He sebagaimana penulisannya, entah itu ditulis dengan nikut yang sebenarnya bisa dibaca Yehova atau mengucapkannya secara sembarangan misalnya Yahweh, tindakan ini dianggap dalam tradisi Yahudi sebagai kategori Khilul Hashem, penistaan sang nama, melanggar kekudusan sang nama. Konsep Khilul Hashem dikenakan kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi, hal ini untuk menegakkan standar moral yang tertinggi terutama yang berkaitan dengan kehidupan Judaik di Israel. Dalam Mishnah Sanhedrin 10 ayat 1 menyatakan bahwa orang yang mengucapkan 4 huruf suci nama Tuhan itu tidak layak mendapat bagian di dalam olam haba, di dunia yang akan datang. Atau di dalam bahasa kekristenan disebut sebagai langit baru dan bumi yang baru. Di dalam Mishnah Sanhedrin 10 ayat 1 menuliskan orang yang mengucapkan atau mengeja nama Hashem sebagaimana pengucapannya, dikatakan di situ, Abba Shaul Omer, Av Hagoga et Hashem Beotiotaf. Orang yang mengucapkan dan mengeja nama Hashem, Yud He Vav He sebagaimana tanda-tanda bacanya, dia tidak dapat memasuki olam haba, langit baru dan bumi yang baru. Dalam tradisi Yahudi ada kisah seorang bijak yang agung, yaitu Rabbi Hanina ben Teradion. Ia meninggal sebagai martir sebagai hukuman ilahi karena mengucapkan 4 huruf yang suci yang tak terkatakan itu di depan umum pada sekitar abad kedua Masehi. Nama Tuhan yang benar-benar namanya di surga pastilah tak terkatakan, sebab di surga ada bahasa yang lain yang manusia di bumi ini tak dapat mengucapkannya. Di dalam perjanjian baru ada pernyataan dari Rabbi Shaul, yaitu Rasul Paulus, memiliki kesaksian tentang ini. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4. Sebab aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Melalui 2 Korintus 12 ayat 2-4 ini, terutama ayat 4, dikatakan bahwa ada bahasa yang tidak boleh diucapkan oleh manusia, yang didengar oleh Rasul Paulus, di mana ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Berarti nama Tuhan yang sebenar-benarnya di surga tidak dapat diucapkan manusia di dalam keadaannya yang masih berdosa di bumi ini. Sehingga apapun nama-nama Tuhan di dalam Alkitab, di dalam bahasa manusia, semuanya hanya sebuah cara untuk manusia untuk dapat mengenal penciptanya. Di sorga nanti ada bahasa yang berbeda, ada bahasa yang lain.
yang nanti kita semua akan menggunakannya. Ketika kita semua sudah berada di langit baru dan bumi yang baru, di Olam Haba. Nama Tuhan yang sebenarnya adalah kuasa atas hidup dan mati. Secara tradisi ketika seseorang mengucapkan nama Tuhan, hal itu memicu iluminasi spiritual yang tertentu yang mempengaruhi alam fisik. Contoh klasiknya adalah kisah dalam tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa Musa membunuh seorang Mesir dengan menggunakan nama Tuhan yang tak terkatakan. Ini ditulis dalam Vayikra Rabbah 32 ayat 4. Menurut beberapa catatan tradisi Yahudi, kekuatan nama ini hanya dapat dipergunakan oleh mereka yang memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Sumber yang lainnya menjelaskan bahwa dengan mengucapkan nama Tuhan yang suci, bahkan orang yang biasa yang tidak memahami makna terdalamnya dapat mengesampingkan alam sampai batas tertentu. Artinya dia dapat melakukan hal-hal yang supranatural. Midrash Yahudi menceritakan bahwa ketika Tuhan memberikan Torah, dia juga memberikan kepada setiap orang Yahudi 2 mahkota yang diukir dengan nama yang tak terlukiskan, yang melaluinya mereka akan berkuasa atas malaikat maut. Namun karena dosa-dosa mereka, mahkota-mahkota ini diambil dari mereka dan nanti akan dikembalikan pada era Mesianis. Dari latar belakang inilah, orang-orang Yahudi sampai hari ini menantikan Sang Mesias yang hadir menyelamatkan mereka. Sedangkan bagi kita orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus adalah Mesias dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Allah, kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, yang dapat kita tempuh dalam 2 jalan. Yang pertama, ketika kita menghadapi kematian tubuh, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di Olam Haba. Dan kemungkinan yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus hadir di awan-awan pada zaman kita. Hal ini menjadi jalan bagi kita untuk bersama-sama masuk ke Olam Haba, ke langit baru dan bumi yang baru. Jadi jangan khawatir untuk memahami namanya yang tak terkatakan itu. Apapun nama Tuhan yang ada di bumi adalah sekedar nama-nama untuk memperkenalkan dirinya di dalam bahasa manusia. Namun namanya sendiri di dalam bahasa surga, baru kita akan mengetahui semuanya ketika kita masuk di langit baru dan bumi yang baru. Demikianlah pelajaran mengenai nama Tuhan untuk dapat menjadi perenungan bagi kita bersama dalam pengenalan terhadap namanya yang suci, yang adalah hakikatnya sendiri yang suci. Hakadosh Baruch Hu, Sang Kudus, terpujilah dia. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Avirarim selalu kayain vereach oranim Nisa beruach harbaim im kol pa'amunim Uftar demat ilan vaeven Suya bachaloma Ha'ir asher badat yoshevet ubeliva choma Hazarnu el borot hamayim Lashuk verakikar Shofar kol
השמשות צורחות, ושוב נרד לים המלח בדרך יריחו, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. אך בבואי היום לשיר לך ולהחליק סור tarik, katonti misir banai umaron ham sorerin, kishemek soref et hafstaim kinesikat zaraf, im eksachek Yerushalayim asher kula zahab. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. שירייך אני כינור.